مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Yang mana keduanya ini adalah dalam rangka untuk mengikuti syiar yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarga beliau, ya. Tata cara dan manasik yang dilaksanakan dalam ibadah haji tidak lepas dari yang dituntunkan, yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, walaupun belum secara resmi, ya. Tapi ada inspirasi ataupun basis dan prinsip-prinsip yang dicontohkan oleh beliau dan dikuatkan serta ditetapkan oleh risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Begitu pula juga kurban, ya. Nah, para jamaah sekalian, ada ayat yang bisa kita jadikan sebagai landasan di dua ibadah kita ini, ya, serta ibadah-ibadah yang lain. Surat Al-Maidah ayat 27, Allah Ta'ala berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang berita dua putra Nabi Adam alaihissalam, itu Qabil dan Habil. Idh qarraba, ketika kedua putranya ini melakukan ibadah kurban. Qabil dan Habil atas perintah Nabi Adam, ya. Fatuqubbila min ahadihima, maka diterimalah ibadah kurban itu dari salah satunya, yaitu dari Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari Qabil. Qala, maka si Qabil mengatakan, la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Qala, Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah itu dari orang-orang yang bertakwa saja. Para ulama ahli tafsir memberikan komentar terkait dengan ayat ini adalah bahwa pada zaman Nabi Adam alaihissalam, karena populasi manusia saat itu masih sangat terbatas, ya, sehingga pernikahan pun juga terbatas. Pada saat itu Nabiullah Adam alaihissalam ingin menikahkan putra-putranya dengan putri-putrinya. Kebetulan si Qabil punya seorang saudari, jadi mereka, Qabil ini punya saudara perempuan kembar, dan si Habil juga punya saudara perempuan kembar. Saudara si Qabil itu ada beberapa perbedaan, tapi di antara namanya adalah Aklimah atau Iklimah, sedangkan Habil punya saudara wanita kembar namanya Labuda. Nabi Adam ingin menikahkan masing-masing dengan silang, ya. Maksudnya si Qabil dinikahkan dengan saudara kembarnya Habil, saudara kembarnya atau si Habil menikah dengan saudara kembarnya Qabil. Tetapi pada kenyataannya saudara kembarnya Habil yang akan dinikahi oleh si Qabil ini lebih buruk rupa daripada saudara kembarnya Qabil yang akan dinikahi oleh si Habil ini. Sehingga ada timbul rasa hasad dalam diri Qabil. Ketika si Qabil protes kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa ayah akan menikahkanku dengan si saudaranya Habil yang lebih buruk? Aku ingin menikah dengan saudaraku sendiri. Kata Nabi Adam, tidak boleh wahai putraku. Tidak boleh
menikah dengan saudara kembar, harus dengan yang lain, saudara yang lain. Kemudian si Qabil mengatakan, kenapa ayah? Kata Nabi Adam, ini perintah Allah. Nah ini Qabil berdebat terus ya. Saya tidak yakin wahai ayah, ini adalah kebijakan Anda sendiri. Pokoknya seperti itulah intinya dari protes dari Qabil. Maka Nabi Adam membuat persyaratan begini, kalau kamu tidak rela, maka ayah akan membuat sayembara atau memberikan perintah kepada kalian berdua. Silahkan kalian berdua korban dengan yang terbaik. Nanti siapa yang korbannya diterima Allah, itulah yang akan menikah dengan wanita yang cantik itu. Saudaranya si Qabil ya. Maka keduanya berkorban ya. Si Qabil seorang petani dan si Habil seorang peternak. Si Habil ini karena orangnya tulus, orangnya ikhlas, dia mensikapi perintah itu dengan maksimal ya, dengan sebaik-baiknya. Dia carikan kambing yang paling baik dari ternaknya, kemudian dibawa ke atas gunung dan disembelih, dikorbankan. Sementara si Qabil ini seorang petani, dia berkorban asal-asalan. Dia berkorban dengan seikat rumput ditaruh di atas gunung, maka saat itulah Allah Ta'ala mengirimkan api yang menyambar. Ternyata yang diambil korbannya adalah korban si Habil. Binatang yang terbaik itulah yang diambil. Yang ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh si Habil inilah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Maka si Qabil ini protes. Protes karena korbannya tidak diterima. Akhirnya timbul dendamnya ya. Jadi dia pertama sudah hasad, kemudian sudah diberikan peluang, persyaratan untuk melakukan langkah-langkah pembuktian yang terbaik, tapi dia tidak maksimal, akhirnya korbannya tidak diterima, maka timbullah rasa dendam pada saudaranya sendiri. Dia mengatakan la aqtulannak. Pada saat turun dia mengatakan aku pasti akan membunuhmu. Kenapa korbanku tidak diterima? Maka si Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah, di antaranya adalah korban itu dari orang-orang yang bertakwa saja. Para jamaah sekalian, rahimakumullah, sehingga kata kunci yang bisa kita simpulkan dari ayat ini dan ayat-ayat yang lain bahwa kata kunci diterimanya amal ibadah kita itu adalah takwa. Syarat yang teknis ditentukan oleh para ulama kita, ada dua syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama itu adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua itu adalah sesuai dengan petunjuk syariat. Jadi dua syarat itu adalah disebut syarat diterimanya amalan. Nah, dua syarat ini berdiri di atas dua prinsip juga, yaitu prinsip mahabbah dan ta'zim. Mahabbah itu kecintaan yang melahirkan rasa roja atau optimisme, sedangkan ta'zim itu rasa hormat, pengagungan yang melahirkan khauf, yaitu rasa takut. Jadi ibadah yang kita lakukan itu harus berdiri di atas dua prinsip itu. Landasan optimisme dan pesimisme. Landasan harapan dan kecemasan. Harapan bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Ta'ala, dan cemas jangan-jangan ibadah kita itu ditolak. Itu landasan ibadah atau disebut usulul ibadah. Yang dilengkapi dengan syaratnya, yaitu niatnya yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Semua itu dihimpun menjadi kata kunci yang singkat adalah takwa. Ayat yang sudah kita baca tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, ini dikomentari oleh beberapa ulama salafus saleh kita ya. Di antaranya ada yang mengatakan seandainya aku bisa menjamin bahwa 2 rakaat sholat yang aku lakukan itu makbul, diterima oleh Allah Ta'ala, maka aku tidak peduli dengan ibadah-ibadah yang lain. Ada lagi yang mengatakan seandainya
aku tahu, aku yakin bahwa satu biji atom, satu biji dzarrah kebaikan yang aku lakukan itu diterima oleh Allah Ta'ala, maka aku lebih sukai daripada dunia dengan segala macam isinya. Inilah kekhawatiran para ulama kita pendahulu ya. Mereka sangat khawatir jangan-jangan ibadah yang dilakukan itu semuanya tertolak. Ada hadis riwayat menyebutkan ada orang yang 60 tahun sholat setiap hari, setiap waktu, ternyata sholatnya ditolak semua. Tidak ada yang diterima. Selama 60 tahun. Ada yang melakukan ibadah selama ratusan tahun juga tidak diterima. Nah, inilah khauf ya, rasa cemas yang harus kita miliki. Jangan-jangan kita sudah capek-capek ibadah puasa yang sudah kita lewati, ternyata masih belum bisa mendapatkan pahala. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atash. Betapa banyak orang yang puasa yang tidak diterima puasanya, tidak ada pahalanya, dia hanya mendapatkan rasa haus dan dahaga saja, atau lapar saja, haus dan lapar saja, tidak mendapatkan pahala. Ada orang yang melaksanakan ibadah sholat misalnya, sholat ini pun juga ada klasifikasinya ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengklasifikasikan sholat ini menjadi 5 tingkatan. Ada sholat, orang yang sholat yang tingkatan yang paling bawah, yang nomor 5, itu mu'thamun, justru dia mendapatkan dosa dari sholatnya. Yang itu disindir Allah Ta'ala dalam Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai. Sholat tapi lalai. Tidak khusyuk, tidak melaksanakan syaratnya, rukunnya tidak dilaksanakan dengan tertib. Jadi justru mendapatkan dosa. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi, yaitu orang yang melaksanakan sholat tetapi ya tidak secara maksimal ya. Dan sampai tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang dalam tingkatan yang paling utama, yaitu dia seperti orang atau generasi sahabat dulu ya. Ini kualitas ibadah masing-masing di antara kita itu yang harus selalu kita evaluasi ya. Kita kembali ke sini, yaitu takwa. Contohnya sholat. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang disebut orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengimani segala sesuatu yang gaib dan mereka yang mendirikan sholat, menegakkan sholat. Jadi menegakkan sholat adalah sebagai salah satu ciri orang yang bertakwa. Puasa, ya, ayatnya sudah sering kita baca, kita dengarkan di Ramadan kemarin, Al-Baqarah 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi target puasa Ramadan itu untuk mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Zakat ataupun infak seperti Al-Baqarah tadi ayat yang ketiga, wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Di antara apa yang mereka dapatkan, yang rizki yang mereka dapatkan, mereka menginfakkan, mengeluarkan zakat. Bedanya kalau zakat itu yang wajib, infak yang sunnah ya. Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang bertakwa itu adalah menginfakkan hartanya baik dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang pas-pasan atau dalam keadaan yang longgar. Ibadah haji yang dalam konteks kita, pembicaraan kita saat ini adalah di surat Al-Baqarah 197. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu memiliki bulan-bulan yang tertentu. Ada Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ini adalah 3 bulan haji. Faman farada fihinnal hajja. Barang siapa yang terkena kewajiban melaksanakan ibadah haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka tidak boleh
melakukan tindakan-tindakan rafath, ada unsur jorok ya, cabulnya, wala fusuk, tindakan-tindakan fasik, wala jidal, juga tidak boleh berdebat pada saat melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian di akhir ayat itu Allah memberikan pesan wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Yaitu berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal khususnya dalam melaksanakan ibadah haji adalah bekal takwa. Kemudian kurban yang sampai pahalanya kepada Allah adalah ketakwaan. Surat Al-Hajj 37 bisa kita buka nanti ya. La yanallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging yang mereka sembelih, wala dima'uha, dan darah-darahnya, walakin yanalahu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai pahalanya kepada Allah adalah ketakwaan kalian atau ketakwaan mereka. Ayat ini adalah sebagai bentuk peringatan kepada kaum muslimin yang saat itu mau mengikuti tradisi jahiliyah. Jadi pada zaman jahiliyah dulu mereka biasa melumuri Ka'bah. Ka'bah sudah ada sejak dulu ya. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah melumuri Ka'bah dengan darah-darahnya unta yang disembelih. Habis disembelih untanya, kemudian darahnya dilumuri ke dinding Ka'bah itu. Itu mau ditiru oleh kaum muslimin yang sudah masuk Islam saat itu. Maka Allah memberikan peringatan bahwa yang sampai pahalanya bukan daging yang mereka sembelih, bukan darah yang mengucur dari binatang yang mereka sembelih, bukan. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya, keikhlasan, niat dalam hal berkorban itu. Jadi jangan sampai kita jadikan korban sebagai bentuk prestis, na'udzubillah min dzalik, atau bentuk kebanggaan karena kita sebagai orang yang terhormat di masyarakat, punya status sosial yang tinggi di masyarakat, kalau tidak korban sapi kita gengsi misalnya. Ini jangan sampai ya. Ada orang yang mampu berkorban sapi tapi ada unsur riya, dibandingkan dengan orang yang tidak mampu hanya berkorban kambing kecil misalnya, atau bahkan kalau tidak mampu itu boleh di bawah itu ya. Abdullah bin Abbas, beliau adalah seorang ulama besar ya, tapi status ekonominya biasa ya, belum atau tidak dalam kategori sahabat yang mampu. Itu pernah hanya berkorban 1 atau 2 kilo kambing saja, dagingnya maksudnya ya, bukan kambing utuh tapi hanya dagingnya saja. Itu masih boleh ya, boleh diterima. Artinya kita tidak bisa melihat sejauh mana pahalanya, itu urusan Allah Ta'ala. Tapi di sini dilihat dari sisi keikhlasannya, niatnya dalam rangka untuk berkorban karena Allah Ta'ala. Ini penting karena saya dengar ada beberapa informasi ya di sekitar kita tentang masalah binatang kurban ini ya. Dulu ada cerita, gara-gara seekor lalat, ada orang yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Jadi ada cerita singkatnya bahwa ada orang yang mau masuk ke sebuah desa, dicegat oleh penjaganya. Kamu mau ke mana? Saya mau lintas ke desa itu. Kata si penjaga, tidak boleh. Kalau kamu ingin masuk, maka harus berkorban untuk berhala kami. Kata orang yang melewati, saya nggak punya apa-apa. Kata penjaga, berkorbanlah untuk berhala kami, walaupun hanya seekor lalat. Maka dia berkorban. Seekor lalat saja, nilainya nggak ada artinya ya. Tapi karena niatnya untuk selain Allah, maka dia akhirnya diperbolehkan masuk, tapi saat yang berikutnya dia meninggal dunia, akhirnya masuk neraka. Ada orang kedua lewat, saya mau melewati desa ini, dicegat, kemudian diperintahkan korban seperti yang pertama, saya nggak punya apa-apa, perintahnya juga sama, berkorbanlah walaupun hanya seekor lalat, tapi dia nggak mau. Akhirnya dia dibunuh oleh si penjaga itu, dan akibat mempertahankan kebenaran itulah dia akhirnya meninggal dunia dan masuk ke surga.
Coba kita lihat bukan nominalnya ya, bukan nilainya, tapi di sini adalah zat yang dikorbankan itu untuk siapa. Sama juga seperti ibadah. Jangan sampai kita meremehkan ibadah sekecil apapun. Lihatlah al-ma'bud, zat yang kita ibadahi itu siapa. Kalau yang kita ibadahi adalah Allah, zat yang maha besar, walaupun nilainya kecil, kita hanya menyingkirkan batu ataupun duri dari jalan, ikhlas karena Allah, pahalanya besar. Ya. Amalannya nggak ada nilainya, tapi karena kita ikhlas, niatannya untuk Allah, al-ma'bud, yang kita ibadahi itu adalah al-akbar yang maha besar, maka pahalanya besar. Tapi kalaupun amalannya itu besar, tujuannya yang kita jadikan sebagai motivasi itu adalah selain Allah, maka menjadi kecil nilainya, bahkan dikategorikan masuk syirik, menyekutukan Allah Ta'ala. Nah, kita bahas haji dulu, nanti akan kita lanjutkan pada masalah korban ya. Jadi sudah kita baca, wa tazawwadu fa inna khairazati taqwa. Jadi bekal takwa itulah yang terbaik pada saat kita mau melaksanakan ibadah haji. Apakah yang dimaksud bekal takwa itu? Kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Ibra'in fi Usuluddin, yang pertama adalah ongkos naik haji. Dan semua biaya yang digunakan itu dari sumber yang halal, bukan dari yang haram. Sebab harta yang halal akan mencerahkan hati dan melapangkan perjalanan. Di proses mendapatkannya dari cara yang halal. Karena dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima segala sesuatu kecuali dari yang baik saja. Seseorang yang menunaikan ibadah haji dari sumber biaya yang haram, maka ketika ia menyeru labbaik Allahumma labbaik, Allah tidak menjawab. Kalau pada umumnya kan Allah menjawab labbaik wa sa'daika. Kalau dari yang normal ya, dari orang yang melakukannya dengan sempurna, dengan proses yang baik. Tapi kalau dari proses yang tidak baik, maka tidak ada kata selamat datang bagimu, tidak ada sambutan kebaikan bagimu. Na'udzubillah min dzalik ya. Yang kedua, maksud daripada bekal dalam takwa, bekal takwa dalam ibadah haji adalah bahwa para hujjaj, para jamaah haji, tidak membawa barang dagangan agar hati mereka tidak bercabang dan dapat berkonsentrasi untuk ibadah, walaupun boleh ya. Jadi ada ayat yang membolehkan, tapi di sini dikhawatirkan mengganggu konsentrasi ya. Niatnya akan terkotori dengan duniawi itu. Maka lebih baik tidak membawa atau tidak punya motivasi di luar pelaksanaan ibadah haji. Karena kalau orang yang sudah otaknya bisnis, itu ke sana ya bisa sambil ngobjek macam-macam ya. Mungkin ke sana sambil jual kaos misalnya, atau mungkin bawa obat-obatan, habas sauda, bawa madu misalnya, atau mungkin yang punya keahlian pijat refleksi, ya barangkali membuka praktek di sana, itu saya kira laris ya. Kalau buka praktek pijat refleksi mungkin di pelataran hotel-hotel itu misalnya ya. Tapi ini mengotori niatan kita. Ya. Yang ketiga, para hujjaj dianjurkan banyak melakukan amal kebajikan dalam perjalanan dan selama atau kembali ke tanah airnya. Itulah yang dimaksud dengan bekal takwa. Yang keempat, menjunjung tinggi moralitas dan keluhuran budi pekerti dengan tidak berkata kotor tadi rofas, tidak melakukan pelanggaran hukum yaitu fasik, dan juga tidak berbantah-bantahan yaitu jidal, berbantah-bantahan pada saat haji. Mungkin khilafiyah, berbeda pendapat dalam bab fikih haji itu, tapi pada saat pelaksanaan haji ini eman-eman ya, sia-sia hajinya. Yang kelima, sikap sabar dan tahan uji. Semua kesulitan jelasnya akan mampu dihadapi bila benar-benar lillah, tulus karena Allah. Berbagai kesulitan harus dihadapi dengan penuh kesabaran sebagai bagian dari tanda-tanda kemabruran haji. Dengan berbekal dari takwa, para hujjaj insya Allah akan mendapatkan
haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah ibadah haji sangat banyak. Di antaranya adalah kita akan mendapatkan kesucian seperti bayi pada saat dilahirkan oleh ibu kita masing-masing. Man hajjal baita falam yarfud walam yafsuq raja'a kayaumin waladatu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, berangkat ke Baitullah untuk tujuan haji, kemudian di sana dia tidak rofas, tidak berkata-kata kotor, tidak melakukan kefasikan, maka kembali pulang ke rumah itu dalam keadaan bersih. Inilah kenapa kalau kita pada saat ziarah haji ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang pulang haji, kita sowan ke sana, kemudian sebelum pulang ada yang di Cirona, ada yang di Hudaybiyah. Itu alasannya ini, antara umroh satu dengan umroh yang berikutnya menjadi kafaroh, penebus dosanya. Mumpung di sini Pak, ya, jadi bolak-balik. Ada yang satu hari itu umroh sampai 5 kali. Karena waktunya longgar kalau ibadah haji yang reguler, sampai 5 kali. Ke Tanim, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram, kemudian nanti sekian jam lagi balik ke Tanim, sampai 5 kali. Nah, tentang umroh yang berkali-kali dalam satu kali safar ini para ulama berbeda hukum, boleh atau tidaknya. Yang mengatakan boleh ini hadisnya, dalilnya. Yang mengatakan tidak boleh karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Beliau pada saat Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, itu beliau hanya melaksanakan umroh 1 kali saja.
Dan beliau punya kesempatan karena kurang lebih sekitar 15 harian beliau di sana, tidak bolak-balik. Artinya satu safar, satu umroh. Itu yang beliau lakukan ya. Jadi itu kesimpulannya kita meniru Rasulullah SAW. Tapi yang mengatakan boleh ini alasannya, kalau kita ya monggo, kalau saya pribadi mengatakan boleh, asalkan dibagi niatnya ya. Yang pertama umroh untuk diri kita, yang berikutnya adalah umroh membatalkan, menggantikan untuk ayah ataupun ibu kita yang sudah meninggal dunia. Itu secara pribadi saya memilih begitu ya. Masing-masing punya pilihan, monggo kita pilih yang mana. Fadilah haji yang berikutnya menjauhkan seseorang dari kefakiran dan menghapus dosa. Tabi'u bainal haji wal umroh. Ikutilah secara beruntun antara haji dan umroh. Fa inna mutaba'ata bainihima, karena melakukan umroh dan haji secara silih berganti, berturutan ini tanfil faqra, akan menolak kefakiran, wadunub dan dosa-dosa. Kamain filkir khubuthal hadid, sebagaimana pandai itu besi. Jadi kita membakar besi untuk menghilangkan karat-karatnya itu. Tentang hukum berhaji berkali-kali ada beda pendapat ya di antara ulama. Yang wajib hanya satu kali. Karena Rasulullah SAW hajinya juga satu kali saja, haji wada itu. Kalau ada kesempatan, nah sehingga boleh saja, tapi di sini kita aturannya sangat ketat ya. Kita lebih baik menggantinya dengan ibadah-ibadah umroh ataupun yang lainnya. Kita beri kesempatan saudara kita yang belum haji, usianya sudah sepuh, karena antrinya sangat panjang ya. Jadi banyak pertimbangan lah, sehingga yang lebih utama adalah satu kali saja. Sekembalinya dari tanah air, yang jauh lebih berat untuk mempertahankan kemabruran ibadah haji adalah pasca pelaksanaannya atau ketika dalam kehidupan sehari-hari. Tanda kemabruran seseorang bisa dilihat dari perubahan pada dirinya. Adakah perubahan menjadi lebih baik dari sebelumnya dan istiqomah dalam ketaatan sampai akhir hidupnya, atau sama saja dengan sebelum menaikkan ibadah haji? Sebelum haji sholatnya masih bolong-bolong misalnya, di sana rutin ya melaksanakan sholat, sepulang haji bolong-bolong lagi. Ketika ditanya, bah kok nggak ke masjid, kok nggak ibadah sholat? Nah, kata abahnya, sudah tak rapel di Mekah le misalnya. Karena di Mekah itu fadilahnya seperti 100.000 kali sholat ya. Kita sholat di Masjidil Haram satu kali, sholat itu sama dengan 100.000 kali sholat di masjid rumah atau di kampung kita. Ini pemahaman yang keliru ya. Mentang-mentang sudah 100.000 kali, sudah pulang ke tanah air, terus malas-malasan, sudah dirapel di sana, ini keliru. Justru sepulang dari sini kita semakin rutin dan semakin semangat untuk ibadah. Tanda-tanda haji yang mabrur. Banyak orang menafsirkan bahwa haji yang mabrur adalah haji yang ditandai dengan kejadian-kejadian aneh dan luar biasa saat menjalani ibadah tersebut di tanah suci. Kejadian ini lalu direkam sebagai pengaruh rohani yang paling keren. Bahkan kadang kita sering menangis dan terharu dan berbagai kesempatan saking menemukan kejadian-kejadian yang luar biasa. Misalnya bisa mencium Hajar Aswad dengan nyaman misalnya. Seolah-olah ada yang menggiringnya, tidak merasakan berdesak-desakan dan dengan nyamannya bisa mencium Hajar Aswad misalnya. Alhamdulillah ini fadilah yang luar biasa ya. Tapi sekali lagi ini jangan dianggap sebagai indikasi, oh berarti umroh saya makbul, haji saya makbul, belum tentu ya. Dia bisa melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah dalam satu hari misalnya bisa sampai puluhan kali misalnya. Nah macam-macam lah ya. Sebaliknya juga kalau ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakkan ya, yang itu sepertinya tabu untuk diceritakan, itu sebagai tanda hajinya tertolak, itu juga Allahu a'lam. Tidak boleh kita vonis seperti itu ya.
Jadi kemabruran ibadah haji bukan semata-mata indikasinya adalah pada saat pelaksanaan di sana. Walaupun ini secara protap tadi sudah kita sampaikan, syaratnya rukunnya terpenuhi, kemudian ikhlasnya terpenuhi, semuanya jelas itu satu rangkaian. Tapi yang lebih penting adalah sepulangnya dari sana ini. Macam-macam lah kalau kita mau mengeksplor ya, jamaah haji yang punya cerita-cerita macam-macam ya, ini sangat banyak. Imam Al-Asfahani menyebutkan arti haji mabrur adalah haji yang diterima atau makbul. Biasanya kita sebutkan haji yang mabrur, umroh yang makbulah. Sama saja sebenarnya artinya dua-duanya ya. Yaitu diartikan kebaikan. Mabrur diambil dari kata al-birru. Artinya al-birru adalah kebaikan. Dalam surat Ali Imran 92 Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ketika kata al-birru digandeng dengan kata haji, maka ia menjadi sifat yang mengandung arti bahwa haji tersebut diikuti dengan kebaikan. Haji yang mabrur artinya haji yang diikuti oleh amalan-amalan yang baik. Haji yang makbul yang diterima. Tanda-tanda lain adalah, dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang mengantarkan pelakunya menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Al-Quran juga menggunakan kata al-birru untuk pengabdian yang terus-menerus kepada orang tua. Misalnya, wa barram biwalidati. Berbuat baik kepada orang tua, ya. Birrul walidaini. Melaksanakan perbuatan baik, ketaatan kepada kedua orang tua. Disebut juga al-birru. Bila setelah berhaji, seseorang selalu berbuat baik sampai ia menghadap Allah Ta'ala, maka jelas ia akan tergolong kelompok al-abrar, orang-orang yang baik. Dan pahala yang akan dia terima kelak itu adalah surga. Tadi sudah kita sebutkan, laisa lahu jaza ilal jannah, tidak ada balasan lain kecuali surga. Seseorang yang naik haji akan disebut haji mabrur setelah ia nampak bahwa hidupnya lebih istiqomah dan kebajikannya selalu bertambah sampai ia menghadap Allah Ta'ala. Baik, tadi sudah kita sampaikan sekilas tentang ibadah haji. Berikutnya tentang ibadah kurban. Hikmahnya banyak sekali. Di antaranya adalah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hayat, nikmat kehidupan yang kita dapatkan ini. Kita bersyukur masih bisa bernafas, masih bisa menghirup udara sehat, udara segar. Kita bisa mendapatkan kesempatan untuk beribadah. Kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan rezeki, ya, kita bersyukur dengan berkorban. Yang kedua, kita menghidupkan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah. Kalau Nabi Ibrahim dulu ujiannya, yaitu dengan menyembelih putranya. Ini semata-mata untuk ujian yang sebenarnya Nabi Ibrahim tidak tahu, Nabi Ismail juga tidak tahu. Tetapi Allah menerima pengorbanan Nabi Ibrahim, bukan menerima pengorbanan putranya, tapi menerima niatnya. Akhirnya diganti dengan kambing kibas yang besar itu. Yang ketiga, agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, yang ini membuahkan ketaatan pada Allah dan kecintaan kepadanya lebih dari diri sendiri dan anak. Beliau sudah menunggu bertahun-tahun kedatangan Nabi Ismail, ketika lahir sudah tumbuh ya anak-anak, sudah memayyiz, sudah mengetahui ini itu, ya sudah faham, ternyata malah disuruh untuk menyembelih. Ini sebuah pengorbanan yang luar biasa. Yang keempat, ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban pada hari itu. Kalau misalnya kita membeli kambing 3 juta. Kalau kita kurbankan pada saat hari kurban, hari tasyrik, maka pahala yang kita dapatkan jauh lebih banyak daripada kalau kita punya uang cash saat itu kita sedekahkan ke fakir miskin atau ke siapapun ya. Kita rupakan kambing itu nilainya lebih besar. Pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Berikutnya kita singgung sedikit tentang fikih kurban. Syarat-syarat hewan kurban. Pemerintah dalam hal ini dari MUI setahu saya belum membuat panduan ya. Tapi kalau dari pemerintah, Kementerian
Pertanian lewat Dirjen Peternakan itu membuat panduan untuk korban pada masa pandemi COVID-19 ini ya. Boleh, tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Dalam hal penjualan, itu para penjual harus ada izin dari pemerintah daerah, dari kepala daerah. Kemudian harus melaksanakan protokol ya, kesehatan yang sudah disepakati, yang sudah kita ketahui bersama, itu sangat detail. Bisa kita cari ya tentang panduan seperti itu. Intinya kita boleh melaksanakan korban pada musim ini. Begitu pula untuk haji. Kalau haji ini hanya terbatas pada orang-orang yang mukim di sana dari berbagai negara, yang mukim di Saudi itu boleh melaksanakan ibadah haji. Sedangkan kita yang di luar Saudi tidak bisa untuk tahun ini ya, sehingga mohon bersabar bagi Bapak Ibu yang punya kuota, yang dapat kuota untuk berangkat haji sebenarnya tahun ini, mohon bisa bersabar karena belum diizinkan oleh pemerintah Saudi dan pemerintah kita lebih dulu sudah membatalkan itu ya. Jadi mohon bisa bersabar. Insya Allah ada banyak hikmah di sana ya. Karena di surat Ali Imran 96-97 kan sudah disebutkan ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk Allah lah kepada manusia semuanya berangkat haji ke Baitullah. Siapa yang diwajibkan itu adalah liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang diberikan jalan untuk berangkat ke sana. Diberikan kemampuan istita'ah. Kemampuan istita'ah ini para ulama memberikan tafsir paling tidak 2 poin ya, yaitu az-zat war rohilah. Zat itu adalah bekal, punya ONH, punya uang untuk berangkat ke sana. Dan yang kedua kendaraan. Kendaraan ini kan juga bisa bermakna keamanan di jalan, juga keamanan dari sisi kesehatannya ya. Jadi saya kira poin kedua belum terpenuhi untuk saat ini, sehingga gugur ya. Istitoahnya di sini ditunda insya Allah untuk tahun depan ya. Dan seperti itulah rukhsah yang ada dalam Islam, ibadah-ibadah. Idza dzaqal amru ittasa'ah. Kalau urusan perkara ibadah kita sedang dalam kondisi yang sempit, dalam kondisi yang terbatas, maka longgar pelaksanaannya, ada rukhsah, ada kelonggaran-kelonggaran ya. Nah, untuk dalam hal kurban, kita diperbolehkan dengan panduan-panduan yang ketat. Syarat hewan kurban yang sudah kita ketahui bersama, hewan kurban ini adalah berupa binatang ternak. Ada onta, sapi, kambing. Ini 3 binatang ternak yang bisa kita korbankan, dan termasuk dalam hal zakat ini juga hanya 3 ini. Kalau yang di luar ini, itu boleh atau enggak, ini para ulama beda pendapat, termasuk nanti ada poin, bolehkah kita berkorban kerbau? Boleh nggak kira-kira ya? Kita nggak punya sapi, tapi punya kerbau. Boleh apa tidak? Ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, karena memang Nabi tidak pernah melakukannya. Nah, sahabat juga tidak pernah. Dan tekstualnya tidak ada ya. Yang mengatakan boleh dikiaskan. Jadi kerbau dikiaskan ke sapi. Jadi dasarnya kias analog ya. Ada sisi kesamaan. Kalau Syekh Utsaimin memberikan, dikembalikan kepada urf, tradisi di daerah kita. Apakah tradisi kita ini lebih menyetujui analog sapi atau kerbau itu sama dengan sapi ataukah berbeda? Kalau kita mengatakan ada kesamaan, maka boleh berkorban dengan kerbau. Kalau kita secara tradisi menganalogkan atau tidak ada kesamaan, maka tidak diperbolehkan. Ini pendapat ya para ulama kita. Yang kedua, telah sampai usia yang dituntut syariat berupa jaz'ah, berusia setengah tahun dari domba, atau saniyah berupa setahun penuh dari yang lainnya dari kambing. Ini ada pembagiannya. Kalau unta itu berusia 5 tahun, kalau sapi itu berusia 2 tahun, kalau sani dari kambing adalah setelah sempurna 1 tahun. Jadi kambing Jawa ini ya, yang pada umumnya, sedangkan domba itu bisa setengah tahun, 6 bulan ya. Ada syaratnya yaitu poel ya, sebagai syarat menunjukkan tentang kedewasaan dari binatang itu adalah poel atau tanggalnya gigi binatang
itu sebagai tanda bahwa dia sudah layak untuk disembelih. Yang ketiga, bebas dari cacat atau aib yang mencegah keabsahannya, yaitu apa yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi. Di antara aibnya adalah buta sebelah yang jelas, yang tampak dari luar, sakit yang jelas, pincang yang jelas, sangat kurus, tidak mempunyai sumsum tulang. Jadi hanya berisi tulang-tulangnya saja. Ini tidak akan menyempurnakan ya, atau tidak bisa membahagiakan orang yang menyembelih atau yang mendapatkannya. Kemudian syarat yang keempat, hewan korban tersebut milik orang yang berkorban atau diperbolehkan, diizinkan baginya untuk berkorban dengannya. Maka tidak sah berkorban dengan hewan hasil merampok dan mencuri, atau hewan tersebut milik dua orang yang berserikat kecuali dengan izin teman serikatnya tersebut. Nanti ada yang poinnya ya, poin-poin yang perlu ditanyakan. Sudah saya tulis ya, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ada pertanyaan dalam dirinya, gimana hukumnya patungan ya? Patungan binatang, kambing ya. Kalau patungan sapi boleh sebenarnya ya. Tapi kalau binatang kambing, urunan satu kelas untuk membayar misalnya satu orang itu 100.000 misalnya, sampai mendapatkan harga seekor kambing, boleh atau tidak? Nah, ini ada khilafiyah, perbedaan pendapat ya. Tapi yang rojih, pendapat yang kuat, tidak sah korbannya. Karena kepemilikannya itu tidak satu ya. Jadi yang harus dibedakan antara cara mendapatkan binatang itu dan peruntukannya. Itu harus dibedakan ya. Kalau cara mendapatkan uang itu uang itu harus dari satu orang ya, yang berkorban itu satu orang. Kalaupun dia dikorbankan untuk keluarganya, itu boleh. Nanti ada penjelasannya, satu keluarga cukup satu kambing. Bukan 1 tahun untuk anak pertama, tahun kedua, anak kedua, tahun ketiga, anak ketiga, bukan. Tapi setiap tahun kita korbankan satu kambing, diniatkan untuk satu keluarga kita. Apakah yang masih hidup ataukah yang sudah meninggal boleh. Tidak ada masalah ya. Nanti ada penjelasannya. Jadi ini untuk arisan itu caranya bagaimana? Untuk patungan caranya apa? Caranya diatasnamakan satu di antara satu kelas, mungkin kepala atau ketua kelasnya. Misalnya namanya Fauzi misalnya ya. Maka orang satu, ada yang namanya Fauzi, mohon maaf ya, saya kasih. Jadi hanya contoh saja. Satu kelas urunan 100.000 dikasihkan Fauzi, ini sumbangan untuk panjenengan, dikumpulkan. Fauzi membeli seekor kambing atas namanya dia, tapi dia mengatasnamakan ya korban ini pahalanya untukku dan untuk teman-teman sekelasku. Nah, itu boleh. Ya, jadi bukan karena masing-masing iuran patungan untuk niat korban semua, bukan, tapi niatnya satu saja, alokasi pahalanya kita, bukan urusan kita ya kalau pahala, tapi kalau peruntukannya ini untukku dan untuk teman-temanku, itu boleh. Nah, itu saya sampaikan di sini, barangkali nanti kelupaan ya. Yang kelima, tidak ada hubungan dengan hak orang lain. Maka tidak sah berkorban dengan hewan gadai dan hewan warisan sebelum warisannya dibagi. Jadi miliknya penuh, ini penjelasan dari nomor 4. Yang keenam, penyembelihan kurbannya harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat, yaitu setelah pelaksanaan Idul Adha, sholatnya, sampai hari ketiga tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah. Maka jika disembelih sebelum atau sesudah waktu tersebut, maka sembelihan kurbannya tidak sah. Perlu diingat ini hanya sembelihannya ya. Alokasinya itu beda lagi. Yang penting menyembelihnya pada saat tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 atau 13. Kalaupun nanti ada yang disimpan di freezer, di kulkas, diberikan pada saat akhir bulan, boleh, nggak masalah. Jadi untuk alokasinya 3, dimakan sendiri, kemudian dihadiahkan dan disodakohkan. Ada 3, atau disimpan ya, dihadiahkan sama dengan sodakoh dan disimpan juga, itu sepertiga ya. Ini alokasi binatang
kurban yang sudah kita sembelih. Ini penjelasan yang sudah saya sampaikan, 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Cukup ya, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak atau bahkan sudah meninggal. Seperti hadis Abu Ayyub Al-Ansari pernah mengatakan pada masa Rasulullah SAW, ada seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai korban bagi dirinya dan keluarganya. Ini hadis sahih riwayat dari Tirmidzi. Bahkan Nabi SAW pernah berkorban untuk seluruh umatnya dan dirinya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing kurban, beliau mengatakan, Allahumma hadza minni wa min ummati. Ya Allah, ini korban dariku dan untuk umatku yang tidak sanggup berkorban. Ada yang mengatakan 2 ekor kambing, ada yang mengatakan 1. Ini beliau sembelih sendiri, diniatkan pahalanya untuk dirinya dan untuk umatnya. Jadi ini sebagai dasar bahwasanya 1 ekor kambing boleh untuk 1 keluarga. Kalau misalnya dia mampu, silahkan, anggota keluarganya ada 6, dia ambil, beli 6 ekor, nggak apa-apa ya. Karena dia mampu, tapi kalau dia tidak mampu, maka 1 bisa untuk semuanya. Ini insya Allah slide terakhir ya. Yaitu tentang beberapa permasalahan sudah kita jawab tadi, kurban kerbau, intinya boleh. Urunan kurban 1 sekolahan tadi saya jawab, boleh dengan skema tadi yang sudah kita sebutkan, berkorban atas nama yang sudah intinya boleh. Tapi lebih baik kita lihat dulu apakah dia memberi wasiat. Kalau dia punya wasiat yang belum meninggal, yang saat dia belum meninggal, nanti kalau saya meninggal tolong korbankan untuk saya setiap tahun dari harta saya ini misalnya, maka kita sebagai ahli warisnya berkorban atas nama yang sudah meninggal boleh. Kemudian skema kedua tadi, berkorban untuk satu kambing untuk keluarganya yang masih hidup dan yang sudah meninggal, ini juga boleh. Yang khilafiyah itu kalau dia tidak memberi wasiat dan hartanya itu dari ahli waris. Apakah boleh atau enggak? Tapi yang rujih, yang kuat adalah boleh. Ini dikiaskan dengan sodakoh. Ada seorang sahabat sesungguhnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi matat, ya, ibuku meninggal dunia. Apakah boleh aku bersodakoh atas namanya? Maka Nabi menjawab boleh. Sodakoh atas nama ibumu yang sudah meninggal. Jadi dikiaskan ke situ ya. Yang keempat, manakah yang lebih baik, ikut urunan sapi atau kurban 1 kambing? Ini beda pendapat. Tapi pendapat yang kuat adalah 1 orang 1 kambing. Itu yang saya pilih. Kalau panjenengan milih yang lain, monggo silahkan ya. Karena para ulama sendiri meragukan urunan untuk sapi itu, ada yang mengatakan tidak boleh ya. Tapi sebenarnya boleh saja ya. Mana yang lebih afdol itu terserah kita pilih yang mana ya. Kenapa saya memilih pendapat untuk 1 orang 1 kambing daripada 1/7 sapi tadi ya? Karena Nabi SAW itu seringnya berkorbannya dengan kambing. Dalam banyak riwayat Nabi berkorban kambing. Para sahabat juga banyak yang berkorban kambing. Kita atau 7 orang membeli 7 kambing, dengan 7 orang membeli 1 sapi, itu yang banyak didistribusikan, alokasinya, manfaatnya itu adalah banyak kambingnya. Allahu a'lam. Jadi di sini boleh ya sebenarnya kita memilih salah satu pendapat di antara keduanya ini. Tapi kalau secara pribadi saya milih yang korban yang lebih bagus adalah 1 kambing untuk 1 orang. Apakah harus jantan? Tidak harus dikiaskan ke akikoh ya. Ada hadis ini tentang akikoh. Kalau anak yang lahir laki-laki 2 kambing, kalau anak yang lahir perempuan 1 kambing. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan tidak masalah yang diakikohkan itu, yang disembelih untuk akikoh apakah jantan atau betina. Itu dalam konteks akikoh ya. Kemudian karena ini dalam proses akikoh dikiaskan, akhirnya dianalogkan kepada binatang kurban. Jadi boleh, tapi yang lebih afdol adalah jantan. Larangan bagi yang hendak kurban. Kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, bagi yang niat binat untuk menyembelih kurban, maka fala ta'khud min sya'rihi. Tidak memotong
rambutnya, baik itu rambut kepala ataupun rambut-rambut yang lain tidak boleh dipotong, juga kukunya tidak boleh dipotong sampai binatang itu disembelih, dikorbankan. Nah, apakah larangannya berlaku untuk kepala keluarga saja atau kepada anggota keluarga? Ini untuk satu kepala keluarga saja. Karena dia yang punya niat tadi, ya, yang uangnya dari dia. Kalau misalnya yang punya niatan, yang punya uang itu istrinya, ya istrinya saja yang tidak memotong rambut, tidak mencukur atau tidak memotong kuku, ya itu yang berkorban saja, anggota keluarganya tidak ada. Allahu a'lam bishawab. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia, ya sedikit yang bisa kita sampaikan hikmah daripada haji dan kurban, ya kemudian juga bagaimana cara untuk mendapatkan kemakrurannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.